Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Rizky Supratno Putri. Di sini saya akan mempresentasikan strategi membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini alat bantu kita untuk mengajar siswa. Ada beberapa strategi. Yang pertama, tentukan jenis multimedia pembelajaran. Menurut kegunaannya ada dua. Yang pertama, multimedia presentasi pembelajaran. Alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Berupa pointer-pointer materi yang disajikan dan bisa saja ditambahi dengan multimedia linier, misalnya berupa film dan video untuk memperkuat pemahaman siswa. Dan dapat dikembangkan dengan software presentasi seperti OpenOffice Impress, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Yang kedua, multimedia pembelajaran mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge atau pengetahuan tertulis yang ada di buku, artikel, dan sebagainya. Dan tacit knowledge berdasarkan pengalaman guru. Tentu karena menggantikan guru harus ada fitur asesmen untuk latihan, ujian, dan simulasi termasuk tahapan pemecahan masalahnya. Untuk level yang kompleks dapat menggunakan software semacam Macromedia, Authorware, atau Adobe Flash. Kita juga bisa menggunakan software yang mudah seperti OpenOffice Impress atau Microsoft PowerPoint. Asal kita mau jeli dan cerdas atau kreatif, kita juga bisa memanfaatkan sebagai efek animasi dan fitur yang ada di kedua software tersebut. Lalu yang kedua, tentukan tema materi ajar. Ambil tema bahan ajar yang menurut kita sangat membantu meningkatkan pemahaman ke siswa dan menarik bila kita gunakan multimedia. Ingat bahwa tujuan utama kita membuat multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jangan terjebak ke memindahkan buku ke media digital, karena inilah akan mempersulit siswa. Lalu yang ketiga, susun alur cerita atau storyboard. Susun alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran seperti apa materi ajar yang akan disampaikan. Jangan beranggapan bahwa storyboard itu hal yang susah. Bahkan poin-poin saja asalkan bisa memberi desain besar bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari cukup. Cara membuatnya juga cukup dengan software pengolah kata maupun spreadsheet yang kita kuasai. Tidak perlu muluk-muluk menggunakan aplikasi pembuat storyboard profesional. Lalu, yang keempat, mulai buat sekarang juga. Jangan menunda atau mengulur waktu lagi, buat sekarang juga. Siapkan OpenOffice Impress atau Microsoft PowerPoint Anda. Mulai buat slide pertama, isikan bahan ajar yang ingin Anda multimediakan. Terus masukkan bahan ajar Anda di slide-slide berikutnya. Mulai mainkan image, link dengan gambar, suara, dan video yang bisa kita peroleh dengan gampang di internet. Bisa juga kita memanfaatkan situs howstuffworks.com untuk mencari ide, dan jangan lupa bahwa banyak pemenang-pemenang lomba pengembang multimedia pembelajaran yang hanya bermodal OpenOffice Impress atau PowerPoint cukup membuat karya yang berkualitas tinggi. Lalu yang kelima, gunakan teknik ATM. Metode amati, tiru, dan modifikasi. Usahakan sering melihat contoh-contoh yang sudah ada untuk membangkitkan ide. Bisa juga kita menggunakan logo, icon, dan image yang tersedia secara default. Nah, apabila kita masih kurang puas, bisa kita cari dari berbagai sumber atau buat sendiri apabila mampu. Lalu yang keenam, tetapkan target. Jaga keseriusan proses belajar dengan membuat target pribadi, misalnya untuk mengikuti lomba, memenangkan award, menyiapkan produk untuk dijual, atau deadline jadwal mengajar di kelas. Target perlu
supaya apa? Supaya proses belajar membuat multimedia pembelajaran terjaga dan bisa berjalan secara kontinu, alias tidak putus di tengah jalan. Untuk lomba dan award, paling tidak di Indonesia ada berbagai event nasional yang bisa kita jadikan target. Lalu strategi yang selanjutnya, yang ketujuh, ingat terus 3 resep dari success story. Mengembangkan multimedia pembelajaran bukan dari kelengkapan infrastruktur atau berlimpahnya budget yang dimiliki, tapi justru dari ketiga hal ini. Yang pertama, kita berani mencoba dan mencoba lagi. Yang kedua, belajar mandiri, otodidak, atau dari buku-buku yang ada. Perlu investasi membeli buku. Atau kita bisa mencari di internet, lalu kita bisa tutorial lewat YouTube. Mungkin kita jika ada aplikasi atau banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, yang mudah, yang tidak terlalu ribet, yang bisa kita pelajari. Lalu yang ketiga, tekun dan tidak menyerah meskipun peralatan terbatas. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.